Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Julia Nurfadilah, NIM 12070300037 dari jurusan Fisika akan membuat sistem penguat instrumentasi berbasis operasional amplifier menggunakan LT-Spice dan desain dan simulasi Rorschach-Leigh bersirkuit berbasis operasional amplifier menggunakan LT-Spice serta Python sebagai salah satu tugas dari mata kuliah elektronika dasar. Mula-mula yaitu membuat rangkaian HPE pasif atau high pass filter pasif. Komponennya yaitu terdiri dari 2 voltage, 4 kapasitor, 4 resistor, 6 ground, dan 2 Vout karena ini terdiri dari 2 rangkaian. Sambungkan komponen-komponennya menggunakan wire. Ubah nilai komponennya, voltage dengan mengklik expand, selalu sign, lalu isikan DC offsetnya 0, amplitudenya 5 dan frekuensinya 0,1 Hz. Kapasitor dengan 1 mF dan resistor dengan 30 kilo ohm. Berikan nama kedua rangkaian ini yaitu HPE pasif dengan mengklik Spice. Rangkaian pertama ini terdiri dari 1 kapasitor dan 1 resistor, sementara rangkaian kedua terdiri dari 3 kapasitor dan 3 resistor. Dihitung terlebih dahulu di Excel untuk mengetahui frekuensi batas ambang bawah dengan rumus 1/2 dikali Pi dikali R dikali C, atau dalam komponen ini yaitu 1/2 dikali 3,14 dikali 30.000 dikali 0,001 dan menghasilkan 0,005308 Hz. Maksudnya yaitu ketika frekuensi masuk lebih dari 0,05 maka akan diloloskan, ketika kurang dari 0,05 maka akan diblok, maka frekuensi ini 0,1 lebih dari 0,05 maka akan diloloskan. Untuk merunningnya isi data-data ini dengan 100, 0, 0,01 dan di checklist pertamanya. Lalu oke. Cek input sinyal yang masuk. Nah, didapat puncak dengan 5, frekuensinya 0,1 Hz. Menentukan pula pembatasnya. Setelah ditentukan tadi pembatasnya 0,05 maka akan diloloskan. Kemudian cek outputnya. Nah, didapat kurva seperti ini yang artinya sinyal input akan dilaloskan oleh HPE. Rangkaian kedua dikarenakan inputnya sama, maka cek akhirnya saja. Sinyal input dan sinyal output ini sama, artinya tidak ada yang diblok. Sebagai perbandingan, ubah nilai frekuensi menjadi 0,001. Ketika frekuensinya 0,001, maka frekuensi ini lebih kecil daripada batas ambang bawah, maka sinyal outputnya akan terblok. Namun dalam kurva ini masih belum terlihat terbloknya.
Oleh karena itu, sebagai bahan perbandingan lagi, diubah datanya menjadi 10 kilosecond. Kemudian di-running kembali. Nah, kurva hijau ini berperan sebagai sinyal input, kurva biru ini sebagai hanya menggunakan satu sinyal HPF saja, sementara kurva merah ini menggunakan 3 sinyal HPF. Dapat dilihat sinyal inputnya yaitu puncaknya 5 sampai negatif 5. Rangkaian pertama ini nilainya turun, artinya kurva ini terblok. Dan rangkaian kedua juga nilai amplitudonya sekitar 30 mV, artinya terblok. Jadi HPF ini bekerja ketika memberikan input kurang dari ambang bawah yang telah ditentukan dengan rumus 1/2 dikali Pi dikali R dikali C. Nah, itulah yang disebut dengan HPF atau High Pass Filter. Kemudian membuat rangkaian LPF atau Low Pass Filter yang merupakan kebalikan dari HPF atau High Pass Filter, yang posisi resistor dan kapasitornya dibalikan. Dan nilai resistor menjadi 1 ohm dan nilai kapasitor menjadi 5,3 milifarad. Untuk voltage-nya menjadi 0, 5, dan 20. Kemudian beri nama LPF pasif. Rumusnya sama saja seperti yang HPF, yaitu setengah dikali Pi kali R kali C, dan menghasilkan sekitar 30 Hz. Kemudian klik icon run untuk merunningnya. LPF ini merupakan kebalikan dari HPF, yang artinya di bawah frekuensi ambang atas akan diloloskan, ketika di atas frekuensi ambang atas akan terblok. Cek sinyal input. Nah, di sini terdapat kurva dengan puncak 5 volt sampai dengan negatif 5 volt. Cek juga sinyal outputnya, yang harusnya diloloskan karena 20 Hz itu kurang dari LPF dengan nilai 30 Hz. Hal ini terjadi sedikit penurunan ketika menggunakan 3 rangkaian LPF. Terjadi sedikit problem ketika inputnya 20 Hz, puncaknya 5 sampai negatif 5. Ketika menggunakan satu rangkaian LPF, nilainya turun menjadi 4 lebih. Ketika menggunakan 3 tingkat LPF, nilainya jauh lebih turun lagi, yaitu di bawah 1,5 volt yang seharusnya sinyal LPF-nya lolos. Dengan demikian, pada rangkaian LPF ini yang lebih efektif yaitu menggunakan satu rangkaian. Ubah nilai frekuensi menjadi 10 Hz sebagai bahan perbandingan yang nilainya harus lebih kecil daripada LPF, yaitu 30 Hz yang harus lolos. Di sini inputnya yaitu 5 port. Ketika menggunakan 1 LPF 4,5 lebih volt, dan ketika menggunakan 3 LPF turun menjadi kurang dari 3 volt. Dengan begitu, satu rangkaian RC lebih baik daripada
menggunakan 3 rangkaian RC. Uji juga ketika menggunakan frekuensi ambang 100 Hz yang nilainya harus terblok. Kurva hijau ini berperan sebagai input, kurva biru sebagai output 1 RC, dan kurva merah output 3 RC. Terlihat efektivitas ketika menggunakan 3 rangkaian RC karena ordenya sudah millivolt dengan puncak 100 millivolt. Yang terbloknya lebih baik ketika menggunakan 1 RC, ordenya sekitar 1,4 volt, terjadi juga pemblokan sinyal. Dengan demikian, rangkaian HPF dan LPF atau high pass filter dan low pass filter kemudian membuat rangkaian penguat instrumentasi secara lengkap. Langkah-langkahnya, cari, tekan, dan letakkan komponen-komponen yang digunakan, yaitu 2 voltage, 22 resistor, 6 op-amp dengan tipe LT1057, dan 4 kapasitor. Hubungkan komponen yang satu dengan yang lainnya menggunakan wire. Tambahkan ground dan 2 baterai. Hubungkan pula dengan wire. Posisikan tegangan 15 volt dan negatif 15 volt sesuai dengan penempatannya. Kemudian ubah nilai-nilai dari setiap komponen, yaitu komponen voltage, resistor, kapasitor, dan baterai sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Beri nama-namanya, yaitu input elektroda 1, input elektroda 2, penguat non-inverting, subtraktor, HPF aktif, LPF aktif, dan level shifter. Mula-mula pada input elektroda 1 dan input elektroda 2 sinyal masuk ke penguat non-inverting yang terjadi penguatan sebanyak 10 kali. Kemudian masuk ke rangkaian op-amp subtraktor atau pengurangan. Hasil dari elektroda 1 dan 2 yaitu 10 mV. Kemudian masuk ke HVF dengan menggunakan 3 CR dengan tipe aktif. Kemudian masuk ke penguat non-inverting dengan penguatan sebanyak 10 kali lagi. Masuk ke LPF aktif, terjadi penurunan, dikuatkan kembali oleh penguat non-inverting, kemudian masuk ke level shifter yang posisinya akan menggeser, masuk juga ke penguat non-inverting, kemudian keluaran dari level shifter ini adalah 2 kali dari yang masuk. Setelah rangkaian seperti ini, dapat merunningnya dengan mengklik icon run, lalu isikan data-datanya. Frekuensi ambang bawah yaitu 0,05 dan frekuensi yang digunakan 5 ohm dan 1 mili yaitu sekitar 31,84 Hz. Dalam input 10 Hz seharusnya lolos dari HPF maupun LPF yang masih dalam rentang frekuensi ambang bawah dan atas HPF dan LPF. Uji dulu sinyal input elektroda 1 puncaknya 1 mV, sementara elektroda 2 puncaknya 2 mV. Uji penguatan elektroda 1 dikuatkan 10 kali. Elektroda 2 juga dikuatkan 10 kali. Nah, di sini terdapat 2 kurva input awal dan 2 kurva output. Output di sini yaitu sekitar 10 mV dan 20 mV. Uji output subtraktor.
Nah, amplitudonya yaitu sekitar 10 mV. Kemudian uji keluaran HPF, nilainya sedikit turun, kemudian diperkuat 10 kali oleh penguat non-inverting menjadi sekitar 100 mV. Uji keluaran LPF, terjadi sedikit penurunan dari 100 menjadi 82. Kemudian diperkuat lagi oleh penguat non-inverting menjadi 0,82 volt. Masukkan ke level shifter. Kurva bawah adalah input level shifter, sementara kurva atas adalah output level shifter. Pada input level shifter masih ada nilai positif dan negatifnya, yaitu negatif 0,82 sampai 0,82. Ketika masuk ke level shifter menjadi 2,4 sampai 3,6. Kemudian masuk ke penguat 2 kalinya, jadi nilai semuanya yaitu 2,5 sampai 3,5. Level shifter ini berfungsi untuk memindahkan sinyal yang awalnya terdapat positif negatif menjadi semuanya positif. Keluaran dari non-inverting 2 kali ini puncaknya dari 3,4 menjadi 6,8 karena 2 kali dari 3,4. Demikian rangkaian penguat instrumentasi dari input, kemudian masuk ke penguat non-inverting, masuk ke subtraktor, ke HPF aktif, ke non-inverting lagi, ke LPF aktif, ke non-inverting lagi, ke level shifter, dan ke non-inverting lagi. Demikian rangkaian penguat instrumentasi.